Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nurul Azmi, biasa dipanggil Naila, dengan NIM 057169683 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menampilkan presentasi dan menjelaskan presentasi saya, yaitu tentang lahirnya Pancasila. Berikut adalah judul presentasi saya, yaitu lahirnya Pancasila. Selanjutnya ada background. Lahirnya Pancasila melalui beberapa proses, yaitu sidang pertama BPUPKI, yang kedua Piagam Jakarta, dan yang ketiga PPKI. Sidang pertama BPUPKI dimulai bekerja pada tanggal 28 Mei 1945. Pada hari tersebut dilakukan upacara pembukaan. Sidang BPUPKI yang pertama sendiri dilaksanakan sejak 29 Mei 1945. Sidang tersebut dibagi menjadi dua sesi dengan 12 pembicara yang menyampaikan gagasan mereka tentang dasar negara dan hukum dasar negara Indonesia yang hendak didirikan. Hasil dari sidang BPUPKI yang pertama yaitu ada pembahasan dasar negara. Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Supomo lebih menekankan pada konsep integralistik yang mengedepankan kesatuan dan persatuan tanpa mengabaikan kepentingan individu. Sementara itu, Soekarno mengajukan konsep Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Konsep ini kemudian menyusun 5 sila yang mencerminkan keinginan untuk membentuk negara yang adil, berdaulat, dan berperi kemanusiaan. Yang kedua, rumusan Pancasila. Pada sidang 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan Pancasila yang terdiri dari 5 sila: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan ini menjadi pijakan dasar negara Indonesia yang merdeka. Selanjutnya, sidang kedua BPUPKI. Sidang kedua BPUPKI dimulai pada tanggal 10 Juli hingga 17 Juli 1945. Sidang tersebut terdiri dari beberapa sesi dan bagian. Sidang BPUPKI kemudian ini juga menghasilkan menentukan beberapa rumusan, yaitu rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Merdeka, pembukaan undang-undang, dan pernyataan kemerdekaan. Hal tersebut menandai selesainya tugas BPUPKI. Badan tersebut kemudian dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Hasil dari sidang kedua BPUPKI yaitu ada pembentukan Panitia 9, yang kedua rancangan undang-undang, dan yang ketiga Piagam Jakarta. Selanjutnya, pembentukan PPKI. PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh Jenderal Terauchi di Vietnam dengan mendatangkan Dr. Rajiman, Soekarno, dan Hatta. Badan ini bertugas untuk meresmikan pembukaan dan batang utuh Undang-Undang Dasar 1945. PPKI juga bertugas melanjutkan kerja BPUPKI, yaitu mengurus pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang ke Indonesia, serta mempersiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan Indonesia. Selanjutnya yaitu ada Piagam Jakarta. Piagam Jakarta atau yang dikenal sebagai Jakarta Charter on Religious Freedom and Pluralism merupakan suatu pernyataan yang melambangkan kebebasan dalam beragama dan pluralisme dalam hukum Indonesia. Piagam Jakarta dibuat pertama kali pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta pertama kali diciptakan oleh Panitia 9 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Piagam Jakarta juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Berikut adalah referensi. Yang pertama ada modul Pancasila MKWN 4110. Yang kedua, referensi dari Fakultas Hukum UMSU tentang hasil sidang BPUPKI pertama dan kedua. Yang kedua, referensi dari Fakultas Hukum UMSU, pengertian isi dan dari Piagam Jakarta. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.